Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko melayani warga membeli beras dalam gerakan pangan murah atau GPM di Mapolsek Pontang, Polres Serang, Polda Banten pada Rabu 20 Agustus 2025. Gerakan pangan murah ini berfokus pada bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Selama 1 pekan, jajaran Polres Serang telah menyalurkan sebanyak 36 ton beras dan 40 ton minyak goreng yang dijual dengan harga murah. AKBP Condro Sasongko menegaskan bahwa Polri akan terus hadir untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan komoditas dengan harga terjangkau, serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Beli beras 2 gratis minyak 1, beli beras 2 bonus minyak 1, 112.000, kan 56.000 kan? Oke, deal. Beras 2 ya Bu? Ini 2, saya kasih bonus minyak 1 dari saya. Alhamdulillah. Mak mau beli apa Mak? Berapa Mak berasnya Mak? 2. Oh. 112.000 Mak. Dapat untuk Mak tak kasih bonus ya. Beli beras 2 gratis minyak 1. Beli beras berapa? Langsung banget iya, gratis. Dos nggak dijual Bu, jualnya biji ya. Saya kan suka bijinya Bu, nggak suka dosnya. Ini kopi apa? Bukan kopi luwak ini. Ini kopi granul. Iya, ya granul mau didudul. Minum. Cocok. Monggo Pak, bisa bawa Pak. Hati-hati jalannya Pak. Makasih. Berapa Mak? 2. Uangnya Mak? Uangnya berapa? Ini 2 ya Mak? Iya. Bonus 1, Maknya udah tua. Bonus 1. Berasnya 56.000 Bu. Oh, nggak dapat 3 Pak. Tambah. Beli 3. Beda Pak. Bapak belum terlalu tua. Berapa Bu? 3 berarti 45.000. Biji 2 tilu. Istrinya tilu. Di berapa Bu? Hanya 2. Bonus. Sama-sama. Ini kan 112.000 ditambah 30.000 berarti 142.000 bonus 1. Uangnya 200 beli 58.000. Monggo. Pemirsa, setelah gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo yang mengguncang desa Weralulu, Kecamatan Poso Pesisir pada 17 Agustus 2025 lalu, sejumlah pihak bergerak cepat melakukan tanggap darurat. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya bersama masyarakat setempat melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang rusak, khususnya di SD dan SMP Satap Desa Weralulu. Aksi ini diinisiasi atas arahan dan Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre, yang juga menjabat sebagai Kasatgas 3 Preventif Ops Madagoraya. Kegiatan ini melibatkan personel dari Pos Kamtibmas Taman JK, serta tim Alfa 1 dan Alfa 2, yang secara bersama-sama membersihkan reruntuhan bangunan, termasuk meja dan kursi yang terdampak gempa. Bangunan sekolah yang terdampak cukup parah memerlukan penanganan segera agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu lebih lama. Langkah ini juga bertujuan meminimalisir risiko kecelakaan akibat reruntuhan yang masih berserakan. Dan Satbrimob menyebut bahwa Satgas Op Madagoraya berkomitmen membantu masyarakat dan memastikan proses belajar mengajar bisa segera berjalan kembali dengan aman dan nyaman. Pembersihan ini menjadi langkah awal pemulihan pasca bencana. Selain pembersihan, tim gabungan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama gempa bumi. Pendekatan ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga untuk lebih sigap dan waspada dalam situasi darurat.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari pihak sekolah. Syawal Tikara, guru SDN 2 Tokorondo, Eura Lulu, mengapresiasi tim gabungan dalam membantu mempercepat proses pembersihan pasca bencana. Kami pada hari ini kedatangan tamu yaitu dari Satgas 3 Preventive Ops Madagoraya. Tujuan mereka ke sini adalah untuk membantu kami, di mana sekolah kami kemarin kena efek dari gempa bumi yang terjadi pada hari Minggu. Imbasnya adalah ruang kelas di kelas 5 dan 6 ada 2 kelas, kemudian ada bangunan lain di belakangnya terkena. Maka kami sangat bersyukur tim dari Bapak-Bapak Brimob Satgas 3 Preventive Ops Madagoraya siap siaga, siap tanggap dalam membantu kami untuk mengevakuasi sisa-sisa material runtuhan dari kelas kami maupun meja kursi yang ada di kelas untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, pada hari ini siswa-siswa kami sudah bisa belajar dengan nyaman walaupun di teras-teras di bangunan yang masih layak untuk digunakan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak-Bapak. Mudah-mudahan hal-hal seperti contoh hal yang seperti ini bisa terus berlanjut. Terima kasih banyak. Dengan koordinasi yang baik antara aparat keamanan, tim gabungan, dan masyarakat, proses pemulihan pasca gempa di Desa Eura Lulu diharapkan dapat berjalan lancar dan cepat, sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan masyarakat kembali normal. Dari Satgas Humas Operasi Madagoraya, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, bertempat di Gedung Baintelkam Polri Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2025, Baintelkam Polri menggelar pelaksanaan soft launching dari program SKCK Full Online. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Wiyagus, serta para pejabat utama Baintelkam Polri lainnya. Pada kesempatan ini juga turut hadir perwakilan dari sejumlah Satker Mabes Polri dan turut diikuti secara daring oleh Satuan Intelkam Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia. Pelaksanaan soft launching ini merupakan langkah awal dari program SKCK Full Online yang sedang dikembangkan dan akan diluncurkan pada bulan September 2025 mendatang. Pada kesempatan ini, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyampaikan SKCK Full Online merupakan salah satu program yang menjadi bentuk kolaborasi berbagai Satker Mabes Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tolong komitmen ini tetap dipegang teguh oleh jajaran di wilayah juga. Ya. Kami pun sudah lapor sama Pak Bang Wiyagus, Pak Kabik, sama-sama kita Bang ya, komitmen untuk melanjutkan ini. Tolong rekan-rekan dari Intel juga komitmen, jangan lagi hal-hal ini. Tingkatkan terus pelayanan ini kepada kita. Kalau ini kita coba satu pelayanan masyarakat itu benar-benar jadi pilot project lah supaya bagus itu. Ini kan selain kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik, karena semuanya online dimanapun bisa, ya kan? Tanpa tanpa harus bertemu, bertatap muka segala macam tadi yang teknis sudah jelaskan. Tentunya ini yang diharapkan oleh masyarakat akan mempermudah dan tidak mempersulit dan menutup peluang-peluang untuk adanya kebocoran maupun pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Wiyagus juga mengatakan bahwa SKCK Full Online ini nantinya akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan disosialisasikan serta dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Polda dan Polres jajaran di Indonesia. Program ini nantinya akan memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan pendaftaran pembuatan SKCK secara daring melalui Super App Polri. Hal ini menjadi terobosan baru dan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pembuatan SKCK.
Pererat silaturahmi dan kedekatan dengan para ulama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sambangi 2 pondok pesantren di Jawa Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kegiatan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan sinergisitas antara Polri dan ulama. Suasana kekeluargaan dan kehangatan menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta beberapa pejabat utama Mabes Polri saat tiba di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur dan Ponpes Majma Al-Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Peloso Jombang, Jawa Timur. Kehadirannya ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Ubaidillah Fakih atau Gus Ubed, pimpinan Ponpes Nurussalam Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Kiai Haji Nur Nasro Hadiningrat, dan Ketua MUI Kabupaten Tuban, Kiai Haji Abdullah Matin Jawahir. Kegiatan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan Ketua MUI dan ulama di Jawa Timur ini merupakan wujud komitmen penguatan sinergisitas antara Polri dan ulama dalam menjaga situasi Kamtibmas hingga merawat nilai persaudaraan, persatuan, serta kesatuan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam silaturahmi yang berlangsung ini, Polri dan Pondok Pesantren di Jawa Timur sepakat bahwa akan berkolaborasi dalam membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan seluruh program pemerintah menuju Indonesia emas. Pada kesempatan yang ada, sebagai wujud kepedulian dan perhatian pada pendidikan anak generasi emas di masa yang akan datang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan bantuan berupa perlengkapan belajar dan santunan kepada 30 santri dan anak yatim yang diharapkan akan meningkatkan semangat belajar santri. Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap dengan dukungan tokoh agama dan para ulama, Polri dapat melaksanakan tugas lebih baik dan mewujudkan Polri yang diharapkan oleh masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.